Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu, Pak Joko Triwinarto Santoso, Bu Emma Yunita Titisari, dan Pak Yuswan Ayusran. Kami dari kelompok 3 kelas A mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur 1 izin mempresentasikan apa yang telah kami susun mengenai bangunan peninggalan kolonial Belanda era sebelum 1900-an, yakni Toko Merah. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Farunisa Tumanggor dengan NIM 2150605011111001. Saya Bintang Talita dengan NIM 215060507111055. Saya Firdatunisa Fairani Akila dengan NIM 21506050111019. Saya Rahmalia Kusumastuti dengan NIM 2150605011111013. Toko Merah dibangun pada tahun 1730 di tepi barat Kali Besar, Kota Tua, Jakarta. Toko Merah awalnya merujuk pada warna kusen jendela dan pintu yang berwarna merah tua dan emas. Dengan adanya warna merah dan emas, bangunan ini memiliki nuansa Tionghoa. Dan nama Toko Merah mulai terkenal ketika bangunan ini ditempati oleh Oi Liao Kong pada tahun 1851. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama Toko Merah itu diambil setelah peristiwa Gagak Pecinan yang pada saat itu banyak mayat orang Tionghoa bertebaran di Kali Besar, sehingga permukaan air menjadi warna merah. Saat ini, Toko Merah adalah salah satu bangunan yang dilindungi oleh pemerintah sebagai cagar budaya. Namun ketika melihat ke belakang, bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda seiring masa. Setelah berkali-kali berganti fungsi dan pemilik, letak bangunan Toko Merah menjelaskan dinamika bisnis di kawasan Batavia. Letaknya sangat strategis karena dekat dengan Stadhuis atau pusat pemerintahan pada tepi Kali Besar yang mana daerah tersebut adalah pusat lalu lintas air. Selanjutnya latar sejarah Toko Merah. Toko Merah ini dibangun pada tahun 1730 oleh Gubernur Jenderal Gustav William. Akibat lokasinya yang berada di kawasan bisnis Batavia, bangunan ini sempat beralih fungsi beberapa kali. Seperti pada tahun 1743 sampai 1755, bangunan ini beralih fungsi menjadi Akademi Maritim. Lalu pada tahun 1750 hingga 1780, bangunan ini menjadi tempat kediaman bagi beberapa gubernur jenderal seperti Jacob Mossel, Petrus Albertus, Rainer de Klerk, Nicholas Herting, dan Baron von Hohendorf. Pada tahun 1786 hingga 1808, bangunan ini digunakan sebagai hotel untuk para pejabat, dan 1809 hingga 1813, bangunan ini dijadikan rumah tinggal oleh Anthony Nakar, dan pada tahun 1813 hingga 1851, kepemilikan bangunan berganti hingga pada akhirnya dimiliki oleh Oi Liao Kong yang berfungsi sebagai taka sehingga dikenal dengan sebutan Taka Merah. Konsep desain. Toko Merah memiliki konsep gaya arsitektur Eropa, Cina, dan tradisional lokal yang terpampang pada arsitektur eksterior dan interior bangunan tersebut. Pada tampilan bangunan Toko Merah terdapat elemen visual yang menarik, yakni dibangun dengan meniru gaya arsitektur Eropa yang mencerminkan perpaduan bangunan Cornice House pada abad ke-18 dengan dinding depan yang memiliki bentuk datar pada ujung atasnya. Perubahan pada bangunan Toko Merah terdapat pada warna dinding bata yang asalnya berwarna putih, berganti sejak bangunan tersebut dimiliki oleh seorang warga Cina, Oi Liao Kong. Tampak depan bangunan menjadi berdinding bata merah hati, termasuk interior gedung, serta seluruh perabotannya. Tembok pada bagian depannya tidak diplester hingga terlihat bata merah yang menjadi ciri khas, ditambah dengan cat warna merah yang merupakan warna dominan bangunan ini. Unsur tradisional ditampilkan pada motif kisi-kisi pipi di balustrade yang mana hal ini biasanya digunakan pada bangunan Melayu. Pola arsitektur yang dianut adalah paham fungsionalisme, sehingga dapat dilihat ornamen rumit yang ada pada eksterior dan interior bangunan ini tidak sebanyak seperti bangunan di zaman Barok dan Rokoko. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip perancangan arsitektur pada Toko Merah. Yang pertama mengenai proporsi.
Bangunan toko merah sendiri terletak di pusat pemerintahan dengan gaya Eropa perpaduan Cornice House dan dapat dilihat pada tampak depan bangunannya merupakan bangunan kembar yang berada pada satu atap. Lalu selanjutnya prinsip skala, yakni pada bangunan toko merah terdiri dari 3 bangunan yang menyatu dengan 2 bangunan di depan dengan 2 lantai dan 1 bangunan di belakang dengan 3 lantai. Untuk luasnya sendiri, luas bangunan dari toko merah memiliki luas sebesar 2.455 meter persegi. Lalu selanjutnya mengenai keseimbangan, dapat dilihat dari bangunannya yang merupakan bangunan kembar, maka keseimbangan dari bangunan toko merah sendiri yakni memiliki keseimbangan secara simetris. Lalu selanjutnya untuk prinsip irama dapat dilihat pada dalam bangunan toko merah terdapat 7 pilar yang berjajar rapi dan pada tampak depan bangunannya terdapat jendela-jendela yang berjajar rapi dengan pola kotak-kotak yang berjumlah 30 kotak. Lalu terdapat 2 pintu kembar pada bagian depannya. Selain itu, pada lantai 1 terdapat 16 kamar, pada lantai 2 terdapat 4 kamar, dan pada lantai 3 terdapat 5 kamar. Selanjutnya yang menjadi point of interest dari bangunan ini dapat diketahui bahwasanya bangunan toko merah sebelumnya berwarna putih, namun setelah berganti kepemilikan oleh keluarga Cina dan beralih fungsi menjadi toko kelontong, maka bangunan toko merah ini memiliki susunan bata merah yang tidak diplaster, sehingga dari situlah julukan toko merah untuk bangunan ini. Selanjutnya mengenai prinsip kesatuan. Untuk kesatuan, arsitektur dari toko merah ini merupakan perpaduan bangunan Cornice House gaya Eropa. Namun karena berlokasi di Indonesia dengan iklim tropis, maka bentuk atapnya disesuaikan dengan bentuk segitiga sehingga terdapat perpaduan gaya klasik Eropa dan Indonesia. Selanjutnya mengenai prinsip proporsi. Untuk lantai 1 di bagian ruang depan berfungsi sebagai transisi menuju ruang dalam, area lobi penerimaan tamu, lounge, area penerimaan tamu dan kasir. Lalu untuk ruang depan di bagian sisi kanan dan kiri berfungsi sebagai ruang tamu, ruang pimpinan Akademi de Marine, lounge, ruang rapat, dan tempat penjualan toko kelontong. Lalu di ruang tengah berfungsi sebagai aula, pada sisi kanan dan kiri yang bersifat privat berfungsi sebagai kamar dan ruang kelas, lalu pada bagian belakang berfungsi sebagai ruang penyimpanan uang atau surat berharga dan juga kamar, lalu di bagian luar gedung yang bersifat servis berfungsi sebagai ruang-ruang pendukung. Lalu di lantai 2 berfungsi sebagai kamar para kadet serta ruang kelas dan juga ruang VIP bagi pimpinan utama. Lalu di lantai 3 pada ruang depan berfungsi sebagai ruang transisi dari tangga menuju kamar, pada ruang tengah berfungsi sebagai area berkumpul keluarga, area berkumpul para kadet, sirkulasi, lounge bar, hall menuju kamar penginapan, lalu pada ruang belakang berfungsi sebagai kamar atau ruang kelas. Namun untuk periode keempat masih belum dikarenakan masih belum dimaksimalkan fungsinya karena masih dalam tahap revitalisasi. Selanjutnya mengenai asas-asas perancangan arsitektur dalam bangunan toko merah. Yang pertama mengenai asas estetika. Untuk seperti yang kita ketahui bahwasanya bangunan toko merah ini memiliki perpaduan antara gaya arsitektur Eropa, Cina, dan tradisional. Selanjutnya mengenai asas fungsional, dapat diketahui bahwasanya bangunan toko merah sudah berganti-ganti fungsi dari periode pertama menjadi rumah tinggal, selanjutnya menjadi Akademi de Marine, selanjutnya menjadi hotel, lalu kantor dagang, dan toko kelontong. Lalu untuk asas rasional, ruang pada toko merah ini memiliki berbentuk persegi panjang dengan 2 bangunan kembar yang dipisahkan dengan dinding, dan hierarki ruangnya semakin ke belakang bersifat semakin privat. Lalu selanjutnya mengenai asas simbolik, bangunan toko merah dapat dilihat pada hiasan ornamen-ornamennya yang terus berkembang dan berubah dari masa ke masa berdasarkan status sosial dari pemilik bangunan toko merah sendiri. Selanjutnya aspek psikologi. Bangunan toko merah, seperti yang diketahui bahwasanya bangunan toko merah ini sudah berganti-ganti fungsinya, ditinjau dari lokasinya yang dekat dengan pusat pemerintahan dan juga
tata ruangnya yang dapat difungsikan sesuai dengan keperluan. Kemudian prinsip-prinsip penataan ruang. Mengenai fungsinya, jika dilihat dari 5 periode peralihannya, Toko Merah pernah dijadikan rumah tinggal petinggi POC. Kemudian juga pernah menjadi kampus akademik de Marine pada tahun 1745 sampai 1762. Kemudian menjadi Heron Lodgement atau penginapan, kemudian menjadi kantor dagang pada tahun 1819 sampai 1851. Kemudian menjadi toko oleh Oi Liaokong pada tahun 1851 dan menjadi kantor dagang kembali pada awal abad 20 dan menjadi kantor pusat N.V. Jacobson Vandenberg pada tahun 1934, kemudian difungsikan kembali setelah revitalisasi pada periode 5. Mengenai hierarki, pada lantai 1 Toko Merah, ruang di bagian tengah depan bersifat area publik yang menjadi transisi antara ruang dalam dan ruang kamar yang bersifat private. Pada ruang depan di sisi kanan dan kiri bersifat private, kemudian di ruang tengah bersifat semi-private dan merupakan bagian utama bangunan, yaitu aula besar yang dibatasi 7 buah architrav. Pada sisi kiri dan kanan di bagian ruang tengah bersifat private. Ruang bagian belakang bersifat lebih private lagi dan digunakan sebagai gudang penyimpanan uang atau surat berharga. Kemudian, mengenai transisi, ruang depan bangunan ini merupakan area transisi dari tangga menuju ruang tengah dan kamar. Kemudian pada saat bangunan ini difungsikan sebagai penginapan, terdapat area lounge bar dan hall sebagai transisi menuju kamar penginapan yang juga sebagai area kerja staf pada periode kantor. Kemudian juga sebagai tempat berkumpulnya keluarga pada periode toko kelontong. Kemudian mengenai teritori, pada lantai pertama bangunan ini memiliki 16 ruang kamar, yang mana 8 ruang di bagian utara dan 8 ruang di bagian selatan rumah. Sedangkan ruang publik berada pada bagian depan rumah. Baik, selanjutnya adalah data objek Toko Merah. Toko Merah didirikan pada tahun 1730 oleh Gustav Leon Baron van Kinhoff. Toko Merah ini terletak di Jalan Kali Besar Barat nomor 11, Kota Tua, Jakarta. Gaya bangunan pada Toko Merah ini, pada tampilan arsitekturnya, Toko Merah meniru gaya arsitektur Eropa yang mencerminkan perpaduan bangunan Cornice House. Awal dibangun, dinding Toko Merah itu berwarna putih, namun setelah berganti kepemilikan kepada Oi Liaokong berganti menjadi warna merah. Untuk arsitektur yang menjadi rujukan, bangunan Toko Merah ini merupakan bangunan kembar, sehingga dua rumah berada di bawah satu atap, yaitu perpaduan arsitektur klasik Eropa dan gaya Cina pada ornamennya. Selanjutnya ada fungsi bangunan. Bangunan Toko Merah awalnya berfungsi sebagai kediaman beberapa gubernur jenderal, lalu dialihfungsikan menjadi Akademi Angkatan Laut, lalu sebagai hotel pejabat, kemudian dimiliki oleh Oi Liaokong yang berfungsi sebagai Toko Merah. Hingga sekarang berfungsi menjadi tempat konferensi dan pameran. Untuk tata ruang pada Toko Merah ini memiliki banyak ruang dan memiliki 3 lantai. Untuk lantai 1 memiliki 3 fase ruang, untuk lantai 2 merupakan lantai mezanin yang memiliki 4 kamar, dan lantai 3 memiliki 5 kamar dan terbagi menjadi 3 fase ruang. Untuk unsur ornamental pada Toko Merah ini meliputi ragam hias geometris, berupa motif pamil, pilaster, hiasan kepala tangga, dan motif kisi-kisi bulat yang merupakan ragam hias umum pada bangunan bergaya Eropa. Untuk struktur dan konstruksi, berikut ilustrasinya. Toko Merah ini dibangun di atas tanah rawa dan kelembapan tinggi, sehingga struktur pondasi Toko Merah ini berupa kayu yang ditanam sekitar kedalaman 13 hingga 20 meter sampai menyentuh tanah sedimen. Struktur utama bangunan ini adalah kayu, karena kayu merupakan komoditas utama Belanda pada masa itu. Pembangunannya dengan memadukan bata dan kapur sebagai tembok dan kayu sebagai plat lantai. Baik, sekian presentasi dengan tema kolonial Belanda 1 dan mengambil objek
Toko Merah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.